Oke, selamat pagi semua teman-teman. Kita sekarang ada di Yogyakarta ya. Di sini kita lagi di tempatnya Mas Venus. Ini kita lagi di Sarbinah Garden. Nah, ini dari yang paling kiri nih Mas ya. Mas, ini apa nih Mas namanya Mas? Anthurium Port-Sherman Mas. Salah satu spesies dari Papiliominum. Papiliominum. Oke. Iya. Wah, teman-teman bisa lihat di sini daunnya sepanjang ini ya. Ini kira-kira berapa lama ini Mas? Itu umurnya paling sekitar ya 4 tahunan Mas. Iya, teman-teman pada berlomba-lomba ya. 4 tahunan itu enggak saya gedean fokus enggak, tapi dari 4 tahun prosesnya itu saya potong, saya jual, saya jual. Dan ini mungkin potongan dari bonggol-bonggolnya Mas. Oh, kalau boleh tahu dari sekian banyak yang paling tua yang mana nih Mas dari kiri ini? Yang paling tua yang ini. Oh, iya bener. Kalau ini nggak bisa dipotong-potong ya teman-teman ya. Mungkin yang motherplant agak besar ini Mas. Ini agak umur lah. Ini Anthurium apa nih Mas namanya? Banyak yang bilang Gigantea, ada yang bilang Manila Sprite. Ini juga hybrid Mas. Teman-teman kan kemarin bilang ini hybrid Fausto Mirandae sama Luxuria. Cuman literasinya juga sampai sekarang saya belum seberapa jelas Mas. Yang tahu saya itu yang beredar di pasar ini Anthurium Gigantea. Wah, ini di depan kita banyak banget. Ini silangan-silangan iseng Mas. Wih, teman-teman lihat nih, kalau ada yang bisa nebak jumlahnya satu rak ini dapat kita berdua ya. Ya. Gratis. Dapat cium dari saya Mas. Ini bisa dijelasin dikit Mas, ini kenapa kok ditata kayak gini Mas? Ini kemarin proses penyortiran Mas. Jadi dalam satu semaian itu kan ada ribuan Mas. Nah terus kita sortir, kita pilih mana yang bagus, mana yang kita lempar keluar. Jadi kan terkadang dalam penyilangan kita tunggu Mas ngecernya seperti apa, biar tahu looknya itu bagus atau enggak. Jadi emang sengaja untuk diperhatikan Mas. Diperhatikan karakternya, soalnya banyak yang berbeda Mas. Contoh ini sama ini dari satu motherplant yang sama Mas. Jadi dari satu induk, cuman kan nggak semua hasilnya itu sama Mas. Dari ini silvernya udah beda dan bentuk daun sudah tidak seperti yang satu semaian. Ini satu semaian Mas. Jadi kayak Anthurium itu juga kita tidak bisa memastikan bahwasanya dari biji itu harus sama semua dan mirip seperti induknya. Soalnya dalam proses penyilangan ada crossing, ada selfing, ada sibling Mas. Ini kebetulan saya crossing Mas. Ini kalau boleh tahu induknya yang mana nih? Induknya ini yang ini Mas. Yang ini. Nih teman-teman bisa lihat ya, beda banget loh. Ini anak-anaknya semua. Ini saya crossing sama ini Mas Dorayaki dulu. Wow. Sebelum saya potong-potong dulu ada induknya. Ini yang di depannya berarti anaknya yang di belakangnya atau gimana Mas? Ini macam-macam Mas. Ada yang anaknya domino yang di kandang sana. Ada yang anaknya dari Dorayaki. Kalau saya sendiri kan memilih Anthurium itu bukan berdasarkan Mas, tapi dari karakter aja. Soalnya sekarang penamaan Anthurium itu rancu Mas. Oke, siap Mas. Jadi kalau boleh tahu, kalau dari Mas Venus nama ini apa ini? Seleksi cultivar favorit Mas? Ini kalau saya belum saya kasih nama Mas, soalnya top performnya belum kelihatan. Dalam artian dia belum tahu saya perform daun maksimalnya seperti apa. Sampai seperti apa kira-kira ukurannya kalau boleh dicontohin? Mungkin kalau bisa terlihat performnya kita tunggu lebih dari 6 daun lagi Mas. 6 daun lagi dia sudah siap semai, sudah siap jadi induk, itu baru kelihatan karakter aslinya Mas. Soalnya dari tahun terbawah itu Anthurium sudah beda Mas. Jadi naiknya ke atas itu biasanya dia tidak seperti daun terbawah. Jadi kan kita belum tahu Mas. Di awal, kedua, ketiga kan dia mulai memangkok. Terus ada beberapa varian itu juga jumping ke bentuk daun, ada yang wave, ada yang dia melancip, meruncing, ada yang dia membulat. Jadi ya dari satu seedlingan Mas, satu semaian. Teman-teman, kita bisa belajar banyak nih di sini dari dua indukan berbeda, dari dua parent berbeda, satu pollen, satu mother plant, bisa menghasilkan beberapa
bentuk ya, beberapa macam varian. Bisa ada beberapa varian. Dan itu diseleksi sampai menurut Mas Venus tanamannya siap menonjolkan karakter yang diinginkan sama Mas Venus. Jadi kalau boleh kita lihat prosesnya, ada nggak Mas yang lagi dalam proses nunggu sampai dia udah Mas, bawah-bawah itu. Wah, ini teman-teman bisa lihat tadi ya, di bawah ini prosesnya nih teman-teman nih. Ini biji dari Anthurium pot Sherman Mas. Wih, sebanyak ini nih Mas. Sama di sana itu pot Sherman. Yang di rak sebelah sana itu? Ya, itu full pot Sherman. Waduh, iya teman-teman, awas dibom sama Mas Venus. Ini kalau di total jumlahnya, wah embuh berapa ini ya? Embuh Mas. Embuh saya sendiri tidak ngitung. Dalam silang menyilang saya tidak ngitung Mas, karena manusia itu cuma bisa berharap Mas. Iya sih. Penuh harap. Tapi intinya kan dari yang kuasa Mas. Mau jadi kayak apa? Jadi kita sekedar menikmati aja Mas proses. Nah, ini terima kasih pagi ini kita dijelasin banyak ini Mas. Ada yang motifnya kayak gini nih, kenapa Mas ini Mas? Itu variegata Mas, cuman varnya jenis belum sempurna, dalam artian dia masih daunnya masih ada defect. Kayak ini, tapi nanti kalau kita silang lagi insya Allah bisa maksimal Mas. Soalnya ini sendiri dulu juga dari hasil hibridasi Mas. Ini mother plant ya masih ditaruh di tengah ya, mother plant-nya ya. Sebenarnya bukan mother plant juga Mas, yang mother plant ada di kandang satunya. Kalau ini sekedar kegiatan pagi untuk memulai hari Mas. Mungkin kalau bisa dijelasin prosesnya Mas, kalau polinasi kayak gimana sih Mas? Ya bisa. Jadi kalau polinasi biasanya kita lihat bagaimana kesiapan bunga Mas. Contoh di sini ada bunga betina nggak ya? Nah ini ada betina Mas. Nah ini teman-teman bisa lihat nih. Ini betina kami belum maksimal Mas, baru sekali keluar lendirnya. Jadi ciri-ciri bunga betina itu dia mengeluarkan lendir seperti ini Mas. Ini sedang berproses ya? Sedang berproses. Ini berproses untuk menjadi bunga yang siap Mas. Jadi kita tunggu sampai di atas sebenarnya. Kalau ini bunga jantan Mas, dia mengeluarkan serbuk sari Mas. Ini. Tuh teman-teman bisa lihat. Jadi prosesnya mungkin kita lihat dulu Mas mother plant-nya. Ini kan induk mother plant, ini ibunya, ini jantannya. Jadi paling nggak kita punya gambaran. Contoh ini kita punya si ibu dari Crystallinum Mas, Clarinervium. Terus yang jantan kita punya Magnificum. Jadi paling nggak kita punya gambaran Mas. Entah besok larinya ke Clarinervium atau ke Magnificum, atau kita besok ketemu Magnificum tapi uratnya Clarinervium, kita tidak tahu Mas. Soalnya ini bukan kita yang menentukan, ini yang kuasa Mas. Bener. Jadi mungkin seperti ini Mas. Kita ambil serbuk sarinya. Ini teman-temannya. Seperti ini. Sarinya udah di tangan ya. Terus kita taruh ke sini Mas. Nah, kita polinasi di sini Mas. Sebenarnya kalau saya proses penyilangan yang bagus itu saat malam hari Mas. Malam hari Mas ya? Iya. Ini untuk contoh aja ya teman-teman ya. Tapi kalau jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Menarik banget ini Mas. Ini kalau boleh tahu diceritain kenapa diplastikin Mas? Ini untuk menghindari kalau kita lupa bijinya matang jatuh itu tidak kemana-mana Mas. Jatuh ke sini. Terus ini juga mempercepat proses kematangan Mas. Kematangan biji. Sama tidak mengganggu serbuk sari lain ketika kita polinasi masuk. Contoh seperti ini, besok kita sungkup Mas. Biar tidak tercampur serbuk-serbuk lain yang nempel. Seperti itu Mas. Nunggu proses panen ya teman-teman, ini disengaja supaya tidak tercampur ya dengan indukan jenis yang lain, karena udah diimajinasikan mungkin dia Mas. Bentukannya seperti apa tadi diceritain ya di sini. Ini induk ibunya, ini bapaknya. Kayak contoh ini Mas, ini dulu kan dari Anthurium corok. Gitu. Brownii terus disilang sama Predator radiatum Mas, sama jari. Jadi dia bentuknya, kita kan punya gambaran corong tuh naik ke atas sama
Dia punya jari seperti habitnya ya. predator radiatum. Jadi mungkin seperti ini mas gambarannya. Jadi kan paling nggak dalam penyilangan tuh kita punya imajinasi mas, punya penggambaran. Teman-teman nyata, real. Ini teman-teman bisa lihat seberapa realnya ini ya. Ini dari Fort Sherman mas. Ini ini Papililaminum Fort Sherman semua nih teman-teman. Nah, kalau dihitung mungkin jari saya nggak cukup ini buat ngitung. Jadi kita dalam budidaya Anthurium crystallinum itu memang butuh tempat yang luas mas, karena kebanyakan dari jenis-jenis seri crystallinum itu dia mempunyai biji yang banyak mas, ribuan. Makanya dalam penjarangan juga kita butuh tempat hamparan yang luas. Jadi makanya saya tidak semuanya saya taruh sini, karena ketika di sini ada punya katakanlah 20 induk aja, tempat saya sudah penuh mas. Jadi kita memang harus punya kandang khusus untuk pembesaran mas. Kalau boleh diceritain luasannya ini berapa mas? Nih di kebun mas yang ini. Ini mungkin sekitar 4.000 meteran lah mas. Ini 4.000 meter persegi loh teman-teman. Dan 4.000 meter persegi aja menurut beliau kurang gede. Akhirnya dibangunlah beberapa greenhouse lain untuk indukan-indukan ya. Jadi ini kita bisa lihat hasil kegiatan setiap pagi mas. Dan kebanyakan nih. Boleh diceritain nggak mas ini mas? Gimana diperhatikan sampai berapa daun kah kita perhatikan apakah ada yang mutasi genetik atau yang kelainan mas, bisa jadi lari ke variegata. Nah, contoh kayak di sini ada dia ada sedikit bakat mas, karena kontras warnanya beda, sisi lain gelap, sisi lain terang. Itu mungkin indikasinya biasa jadi jamming ke variegata mas. Dan saya punya beberapa yang saya sortir itu sudah variegata mas. Boleh nggak dilihatin mas? Dari Papililaminum. Jadi ini mungkin bonusnya mas, keluar variegata. Lihat nih teman-teman. Ini Papililaminum semua nih. Ini Fort Sherman. Selfing nih. Wah. Emang lebih lama mas ya? Ini padahal umurnya sama di sana? Sama. Ini sama. Yang lainnya udah gede daunnya ini kan karena variegata ya? Iya mas. Karena apa mas ya, kira-kira mas boleh dibantu jelasin nggak ya? Mungkin dia agak kekurangan klorofil mas, karena dia ada gen mutasi itu ada warna kuning non hijau. Jadi mungkin dia agak lambat mas. Beda ya? Beda. Dari ribuan ada berapa nih? Ada 6 yang terindikasi variegata ya, dipisahin mas ya? Terus ada juga yang mutasi genetik seperti ini mas. Ini kalau ini menarik nih teman-teman, dicolet nih. ini dulu hijau sama hijau. Ini kebetulan silangan dari teman saya mas. Boleh diceritain nggak? Jadi awal mula itu ini banyak yang mengira sakit mas, klorosis dan segala macam. Cuman saya lihat perform daunnya itu bagus, dan kebetulan ini kalau saya pribadi bilang lebih ke mutasi genetik mas. Jadi teman-teman, ini segini banyaknya. Dia bermotlet mas daunnya. Dan kemarin ini sempat saya tawarkan ke orang luar, responnya bagus mas. Dan ini asli hibridasi dari Indonesia. Boleh diceritain nggak dari mana dia mas? Dari siapa mas? Ini dari salah satu teman saya mas. Kebetulan dia dulu menyilang ini hibridasi, hybrid mas. Oh gitu. Hybrid Papililaminum egg hybrid. Jadi ada satu yang dia mungkin kelainan ya, kelainan, terus kita besarkan, kita kultivat di sini, dan kebetulan stabil mas. Motifnya kayak batik ya teman-teman. Motifnya kayak batik. Kuning bercak-bercak, menarik sekali. Ini bisa sebanyak ini dari satu yang sama mas? Sama dari satu potongan mas. Teman-teman, dari satu potongan nih. Dari satu potongan. Sabar banget ya nungguinnya. Kalau yang ini apa nih mas? Ini Anthurium clarinervium variegata dari biji dulu. Jadi kita crossing terus keluar macam-macam, ini baru saya tunggu top performanya dulu mas.